Aku terbangun sebagai pengendali naga, profesi tersembunyi terkuat di dunia. Namun, kepala sekolah mengumumkan di depan umum bahwa ini adalah profesi paling tidak berguna. Karena naga tidak hanya sangat langka, mereka juga merupakan makhluk paling sombong di dunia ini. Tidak pernah ada yang berhasil menjinakkan mereka. Namun aku malah tertawa terbahak-bahak, karena aku mendapat bakat SSS tingkat dewa, keharmonisan binatang. Naga suci api merah menganggapku sebagai saudara. Naga es raksasa melihatku sebagai saudari. Dan yang paling menakutkan, naga kegelapan bahkan tergoda olehku. Menghadapi situasi yang begitu menegangkan, aku segera meminta sebutir telur naga kepada naga suci api merah, lalu kabur. Aku kembali ke rumah. Dari telur itu, lahirlah naga api merah kecil. Penampilannya sangat menggemaskan, tetapi kekuatannya membuatku terkejut. Bukan hanya atribut 4 dimensinya sangat luar biasa, dia juga memiliki 4 keterampilan tingkat S. Tak heran manusia tidak bisa menjinakkan naga. Bahkan ujung hidupmu mungkin tidak mencapai awal mereka. Memikirkan hal itu, aku tersenyum dingin. Siapa yang masih berani bilang aku punya profesi terlemah? Sekarang aku adalah profesi terkuat. Selanjutnya, aku menamai naga kecilku dengan nama Xiao Jiu. Lalu aku pergi ke guild petualangan untuk mendaftar. Di sana, aku bertemu dengan gadis kaya di kelasku. Bersama 2 pengikutnya. Melihatku di sana, dia tidak bereaksi apa-apa. Namun, 2 pengikutnya mencemoohku habis-habisan. Aku tidak mau ambil pusing. Aku langsung menuju hutan bayangan untuk berburu. Selama beberapa hari berikutnya, aku memanfaatkan Xiao Jiu untuk menguasai seluruh wilayah pegunungan. Binatang buas di sini, saat melihat naga suci api merah, seperti tikus melihat kucing, semua tunduk pada aura raja. Mereka bersujud di tanah, memuja Xiao Jiu. Mereka bahkan memberikan harta karun. Tak lama, berkat persembahan harta dari berbagai binatang buas, Xiao Jiu naik ke level 5, dan aku pun naik ke level 15. Melewati gadis kaya berlevel 14 yang kutemui tadi. Kecepatan peningkatan level ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika media luar mengetahuinya, pasti akan menyebabkan kehebohan besar. Saat itu, sistem yang sudah lama tidak aktif tiba-tiba memberikan sebuah misi. Melihat isi misi itu, aku terkejut sejenak, karena misinya ternyata memintaku untuk menyelamatkan gadis kaya itu. Sepertinya dia sedang dalam bahaya, dan dia ada di sekitar sini. Aku segera meminta Xiao Jiu memperluas wilayah mentalnya, untuk mencari jejak di sekitarnya. Tak jauh dariku, di sebuah lembah kecil, ada 6 orang. Mereka adalah gadis kaya itu, 2 pengikutnya, dan 3 pria berbadan besar. Ternyata mereka berenam membentuk tim setelah aku pergi. Awalnya, mereka berhasil membunuh beberapa binatang buas tingkat tinggi. Namun, karena 2 pengikut gadis itu terus memuji status sosial gadis kaya tersebut, ketiga pria itu mulai memikirkan niat buruk. Setelah mereka berenam bersama-sama mengalahkan monster banteng raksasa, ketiga pria itu mulai bertindak. Melihat gadis kaya itu dan 2 pengikutnya tidak cukup kuat, mereka perlahan-lahan kewalahan melawan ketiga pria itu. 2 pengikut itu langsung berlutut di tanah dan mengkhianatinya di tempat. Mereka berkata bahwa selama nyawa mereka diselamatkan, apapun yang ketiga pria itu ingin lakukan terhadap gadis kaya itu, mereka tidak akan menghalangi. Melihat hal ini, gadis kaya itu merasa sangat hancur dan putus asa. Dia sama sekali tidak menyangka kedua pengikut itu akan tega mengkhianatinya tanpa batas moral. Mendengar hal itu, pemimpin dari 3 pria itu langsung tertawa. Awalnya, membunuh 3 siswa sekaligus kan mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Namun, jika ada 2 siswa sebagai saksi, akan jauh lebih mudah. Maka pemimpin itu menyuruh kedua pengikut melakukan sesuatu yang tercela terhadap gadis kaya itu, dan merekamnya sebagai bukti. Jika mereka melakukannya, nyawa mereka akan selamat. Mendengar kesempatan ini, kedua pengikut itu saling bertatapan. Mereka berdua tampak tergoda. Keduanya menelan ludah, lalu berbalik mendekati gadis kaya itu. Sambil berjalan, mereka juga menyanjungnya. Sejak kecil, dia tumbuh dalam kemewahan, sudah terbiasa dihormati dan diperlakukan sopan. Gadis kaya itu tidak pernah mengalami pengkhianatan seperti ini. Dia benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Dia merasa dirinya akan mati dengan penuh penghinaan. Memikirkan hal ini, air matanya langsung mengalir deras. Namun, pada saat itu, sebuah suara dingin yang sedikit bernada sarkastik terdengar. Kukira hanya ada 3 binatang buas. Tidak kusangka ternyata ada 5. Ketika suara dingin itu terdengar, ketiga pria berbadan besar yang sebelumnya penuh senyum jahat langsung siaga dan melihat ke sekeliling. 2 pengikut itu bahkan terkejut luar biasa. Sementara itu, gadis kaya yang awalnya putus asa mulai merasa ada harapan. Seseorang datang untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, dari sudut gelap, sosok ramping muncul ke depan. Siapa lagi kalau bukan aku? Namun, melihat penampilanku yang biasa saja, ketiga pria berbadan besar itu kembali tertawa dingin. Bahkan 2 pengikut itu tampak merasa lega. Harapan yang sempat muncul di wajah gadis kaya itu kembali padam. Selesai sudah. Semuanya berakhir. Semua orang di sekolah tahu bahwa aku menjadi pengendali naga saat upacara perubahan profesi. Memang benar pengendali naga adalah profesi tersembunyi. Namun,
Di mata semua orang, itu dianggap profesi paling tidak berguna, karena tidak ada naga yang bisa dikendalikan. Singkatnya, aku dianggap sampah. Lalu bagaimana aku bisa bertahan hidup di sini sendirian begitu lama? Orang-orang ini, setelah melihat penampilanku yang lusuh, berpikir aku hanya bertahan dengan bersembunyi di sana-sini. Kukira siapa tadi? Ternyata hanya kamu, si sampah. Pengikut pertama yang awalnya takut ketahuan, kini melihatku dengan penuh cemoohan. Kalian kenal bocah ini? Pemimpin pria itu bertanya dengan dahi berkerut. Tentu saja kami kenal. Dia ini benar-benar pecundang sejati. Tenang saja, dia tidak akan mengancam kita. Bunuh saja langsung. Mendengar kata-kata ini, ketiga pria berbadan besar langsung merasa lega. Pada saat itu, gadis kaya yang kembali putus asa berteriak keras ke arahku. Dia merasa dengan kekuatanku. Bagaimanapun juga, aku tidak mungkin bisa melawan 5 orang ini. Jadi lebih baik aku segera kabur. Selama aku berhasil kabur, dia masih punya harapan. Namun, kelima orang itu sudah menyebar dan menutup semua jalan keluarku. Saat itu, aku benar-benar terpojok. Secara logis, sebagai seorang yang dianggap sampah dan dikepung, seharusnya aku merasa putus asa dan takut. Namun, justru saat ini, wajahku terlihat begitu tenang hingga menyeramkan. Bahkan, mataku pun tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Seolah aku tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Baiklah, aku akan latihan dengan 5 binatang ini. Tatapanku seketika menjadi tajam. Asteris sing asteris. Aku menghunus pedang pemula. Kelima orang di sekitarku pun serentak menyerang. Saat kedua belah pihak akan bertarung, gadis kaya itu sudah menangis dan menutup matanya dengan putus asa. Dia tidak tahan melihatku dibunuh oleh 5 binatang itu. Namun di dalam hatinya, dia mulai merasa simpatik padaku. Dia tidak mengerti, kenapa pria ini rela menyelamatkannya. Apakah dia menyukai dirinya? Namun, semua ini sudah terlambat. Dia dan aku ditakdirkan untuk mati. Ini semua salahnya yang terlalu naif. Mengabaikan peringatan berulang kali dari gurunya. Dia tidak memedulikan bahayanya dunia ini. Namun, saat dia tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan yang keras. Gadis kaya itu terkejut. Dia langsung menengok ke arah suara itu. Wajah cantiknya yang halus seketika menunjukkan ekspresi terkejut. Yang terlihat, bukannya aku dikepung dan dibunuh, melainkan aku sedang menggenggam pedang pemula. Entah teknik apa yang kugunakan. Aku berhasil memutari pengikut pertama. Kemudian, pedang pemula yang sudah berlumuran darah itu menusuk langsung ke jantung pengikut pertama dari belakang. Bahkan pemimpin pria berbadan besar yang biasanya tenang tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia merasa telah tertipu. Gerakan yang begitu cepat dan mengesankan, ditambah tindakan yang tegas dan tanpa ragu. Mana mungkin ini sampah? Jelas ini adalah seorang kuat. Di bawah cahaya api unggun, aku menunjukkan senyum dingin dan kejam. Melihat sosok ramping itu, harapan yang sempat hilang dari gadis kaya itu muncul kembali. Dia begitu kuat. Dia benar-benar pahlawanku. Mata indahnya mulai bersinar cerah, tak lepas menatap sosokku dari belakang. Saat itu, setelah melihat kecepatanku yang luar biasa, ketiga pria berbadan besar memutuskan untuk menggunakan rencana B, yaitu strategi bertahap. Mereka mendekat perlahan, karena mereka tahu bahwa dalam mode bertameng, seorang prajurit memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Meskipun kelincahannya menurun, mereka berencana untuk menyudutkanku sebelum menyerang. Melihat mereka bertiga mendekat dengan tameng, menutup semua sudut serangan, aku hanya tersenyum kecil, sama sekali tidak terkesan. Ketiga orang ini hanya level 17, meski 2 level lebih tinggi dariku. Atribut mereka jauh lebih rendah dibandingkan denganku. Pengendali naga adalah profesi tersembunyi terkuat. Tanpa naga peliharaan, memang profesi ini tidak berguna. Namun, jika berhasil membuat kontrak dengan naga, profesi ini menjadi yang terkuat. Tidak ada tandingannya. Sebagai profesi tersembunyi terkuat, atribut yang diperoleh pengendali naga setiap naik level jauh melampaui profesi lain. Jika mereka melihat panel atributku sekarang, rahang mereka pasti akan jatuh. Karena saat ini, 4 atributku setara dengan pemain level 20. Jadi, menghadapi serangan bertameng dari 3 pria ini, aku sama sekali tidak merasa panik. Sebaliknya, aku tersenyum meremehkan. Transformasi naga. Di detik berikutnya, sebuah aura ganas yang luar biasa meledak dari tubuhku seperti gunung berapi. Semua atributku meningkat sebesar 20% secara mengerikan. Tidak hanya itu, lenganku mulai mengalami perubahan. Lengan yang semula ramping dan proporsional, mendadak dipenuhi otot besar, dengan sisik merah menyala dan pola api suci menutupi seluruh permukaannya. Bahkan jariku berubah menjadi 5 cakar tajam naga, seperti seekor naga dengan 5 cakar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, lengan nagaku memancarkan api yang menyala-nyala. Aura mengerikan naga menyapu keluar dari tubuhku. Transformasi yang tiba-tiba ini membuat semua orang terpaku. Gadis kaya itu, dengan mata yang berbinar, menatap sosokku, yang tampak seperti dewa api turun ke dunia. Di saat berikutnya, dengan ekspresi dingin seperti dewa, aku mengayunkan cakar nagaku. Di bawah tatapan penuh ketakutan pemimpin pria berbadan besar,
Cakar naga itu, seperti pedang legendaris yang menyala api suci, menghancurkan perisai batu yang ia banggakan. Kemudian cakar naga itu, seperti memotong sayuran, menembus langsung ke jantungnya dengan mudah. Monster, orang ini adalah monster. Orang-orang lainnya tiba-tiba tersadar, dan semuanya berbalik melarikan diri. Saat itu, sebuah kepala kecil dan imut tiba-tiba muncul dari pelukanku. Itu Xiao Jiu. Xiao Jiu mengulurkan cakarnya, berniat menyerang, untuk menghabisi para sampah manusia itu. Namun, aku menahan kepalanya. Sampah seperti mereka, tidak layak dilawan oleh Xiao Jiu. Setelah berkata begitu, aku melangkah maju. Sosokku menghilang dari tempatku berdiri. Di sisi lain, gadis kaya itu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jelas terkejut dengan kecepatanku yang luar biasa. Saat gadis kaya itu gemetar ketakutan, aku sudah mengejar dua pria berbadan besar lainnya. Kemudian, dengan satu cakar untuk masing-masing, tanpa memberi mereka kesempatan untuk memohon ampun, aku menghabisi nyawa mereka. Langkahku terus berlanjut, dan aku muncul di depan pengikut kedua. Pengikut kedua langsung berlutut, memohon belas kasihan. Namun, mataku penuh dengan penghinaan. Cakar nagaku menyambar cepat, dan kepala itu terlempar tinggi ke udara. Setelah itu, darah mengalir deras seperti air mancur dari luka di lehernya. Dengan ini, 3 pria berbadan besar yang kejam, dan 2 pengikut busuk menjijikkan. Semuanya telah mati. Selamat kepada pemilik atas penyelesaian misi, pahlawan penyelamat. Sekarang, hadiah akan diberikan. Saat sistem sedang menghitung, tiba-tiba terdengar suara lembut nan merdu dari samping.